Baik, pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang tekanan darah pada manusia. Mari sama-sama kita tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia. Mari sama-sama kita perhatikan. Tekanan pada pembuluh darah memiliki prinsip kerja seperti hukum Newton, yaitu tekanan pada ruang tertutup akan menekan ke segala arah dengan sama besar. Oke, berikutnya. Pada tubuh kita, saat jantung memompa darah, maka darah akan mendapatkan dorongan sehingga mengalir melalui pembuluh darah. Saat mengalir dalam pembuluh darah, darah memberikan dorongan pada dinding pembuluh darah yang disebut dengan tekanan darah. Jadi tekanan darah ini ketika darah memberikan dorongan pada dinding pembuluh darah. Nah, agar tekanan darah tetap terjaga, maka pembuluh darah harus terisi penuh oleh darah. Jadi jika tekanan itu harus terjaga, pembuluh darahnya harus penuh terisi oleh darah. Oke, berikutnya. Alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah itu disebut dengan sphygmanometer. Nah, anak-anak bisa diperhatikan, sphygmanometer itu ada dua jenis, ada yang secara digital, jadi begitu langsung dipakai, langsung mendeteksi berapa tekanannya. Ada yang secara manual, seperti ini ya. Zaman dulu manual seperti ini yang dilakukan oleh dokter atau perawat, kemudian seiring dengan pertumbuhan teknologi, maka ada yang secara digital. Nah, tekanan darah ini diukur dalam pembuluh nadi atau arteri besar yang biasanya di tangan lengan bagian atas. Jadi anak-anak biasanya kalau diukur atau nganterin mamanya itu kan di atas gini, dikrek gitu ya. Jadi nanti diukur berapa tekanannya. Oke. Bagaimana cara mengukur tekanan darah? Nah, ini anak-anak bisa dilihat nih. Tadi seperti yang kita Ibu bilang, ini menggunakan yang secara manual. Jadi di sini ini kantung udara mengembang akibat tekanan udara dari pompa. Jadi dipompa. Katup pembuka dan penutup dibuka dulu, kemudian dipompa. Ini mengembang. Lah di sini akan menunjukkan berapa tekanannya. Ini arterinya. Arteri yang tertutup tadi. Nah, tekanan dalam kantong udara lebih besar dari 120 mm Hg. Ini diukur dengan air raksa. Hydragium namanya ya. Jadi di sini nih arteri. Kemudian di sini anak-anak juga terdengar bunyi melalui stetoskop. Jadi dokternya menggunakan stetoskop. Tek. Oh, ini berarti yang tekanan dalam kantong udara turun di bawah 120 nih. Kemudian kapan bunyi berhenti terus turun, kapan bunyi berhenti. Nah, ketika bunyi berhenti itu berarti dia menunjukkan tekanan udara bagian bawahnya. Jadi ada dua nanti pengukurannya. Nah, tekanan darah normal kita tadi berkisar antara 120/80 mm Hg. Ya, tekanan darah normal. Angka pertama ini 120, di sini 120, itu disebut sistol. Menunjukkan tekanan saat bilik berkontraksi dan terdorong keluar dari bilik jantung melalui pembuluh arteri. Jadi ini sistol, ya. Kemudian angka yang kedua, ini angka yang kedua 70, ini angka yang lebih rendah adalah hasil pengukuran tekanan saat bilik relaksasi, rileks, dan darah masuk menuju bilik jantung. Disebut dengan diastol. Jadi ada sistol, yang atas itu sistol, yang bawah diastol.
Sistolnya berapa? Jadi kalau normal 120/80. Kalau sampai 170, oh berarti mempunyai tekanan darah tinggi. Misalnya di sini 120/50, berarti tekanan darahnya rendah gitu kan. Anak-anak sering mendengar, oh hipertensi, tekanan darah tinggi gitu. Terus ada yang tekanan darah rendah, sehingga bisa ditunjukkan menu makanan apa yang harus dimakannya. Oke, kita lanjutkan. Tekanan gas pada proses pernafasan manusia. Ya. Di dalam paru-paru, tepatnya di alveolus, terjadi pertukaran antara oksigen. Oksigen itu rumus kimianya O2 dan karbon dioksida, CO2. Ya. Kemudian setiap menit paru-paru itu menyerap sekitar 250 ml dan mengeluarkan 200 ml CO2. Jadi menyerap 250 oksigen dan mengeluarkan 200 ml karbon dioksida. Proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida terjadi secara difusi, yaitu proses pertukaran zat terlarut dari daerah yang memiliki tekanan parsial tinggi ke daerah yang memiliki tekanan parsial rendah. Nah, kemudian apa sih yang namanya tekanan parsial? Tekanan parsial adalah tekanan yang diberikan oleh gas tertentu. Berarti di sini tekanan antara oksigen dan karbon dioksida, O2 dan CO2. Ya. Maka itu disebut dengan tekanan parsial. Ini tekanan parsial adalah tekanan yang diberikan oleh gas tertentu. Di sini tekanan antara oksigen O2 dan karbon dioksida CO2 yang terlarut di dalam darah. Nah, nih tekanan parsial oksigen O2 diberi simbol PO2. Tekanan parsial karbon dioksida CO2 diberi simbol PCO2. Nah, ini anak-anak harus paham karena apa? Nanti akan menjadi sirkulasi dalam peredaran darah. Nah, coba perhatikan keterangan berikut ini. Pada saat darah memasuki kapiler alveoli, CO2 yang terkandung dalam darah berdifusi menuju ke alveoli dan O2 yang terkandung dalam udara di alveoli berdifusi ke dalam darah. Ini diperhatikan ya. Jadi harus paham, anak-anak harus paham dulu. Akibat PO2 tadi parsial tadi, tekanan parsial pada oksigen dalam darah menjadi naik. Banyak mengandung oksigen. Dan PCO2 dalam darah menjadi turun. Ya, sedikit mengandung karbon dioksida. Darah tersebut selanjutnya menuju ke jantung. Kemudian dipompa ke seluruh bagian tubuh. O2 dalam darah berdifusi menuju jaringan tubuh. Kandungan CO2 dalam jaringan tubuh lebih besar daripada kandungan CO2 dalam darah, sehingga CO2 dalam jaringan tubuh mengalami difusi ke dalam darah. Setelah melepaskan O2 dan membawa CO2 dari jaringan tubuh, maka darah kembali menuju jantung dan dipompa lagi ke paru-paru. Begitu seterusnya. Anak-anak wajib bersyukur sama Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memanage tubuh kita, mengalirkan aliran darah kita tanpa harus diinstruksikan dan tidak ada yang salah. Ya, jadi anak-anak wajib bersyukur sekali kita telah diberikan peredaran darah dan jantung yang normal. Nah, di sini difusi gas pada proses pernafasan dan sirkulasi. Nah, ini anak-anak bisa perhatikan tadi, dari mana saja tadi yang
Ibu sampaikan. Sel jaringan ada CO2, ada O2 gini. Nah, ini di sini ya alirannya darah yang meningkat jaringan PO2, PCO2-nya berapa terus ke gini kemudian masuk ke arteri pulmonalis. Nah, kemudian di sini darah memasuki kapiler alveolus, kemudian di sini sel epitel alveolus, kemudian udara yang dihembuskan, yang kita hembuskan gitu ya. Ada yang gitu. Kemudian ada udara yang kita hirup. Itu ya dari sini nih, oksigen. Nah, yang kita hirup masuk. Jadi ada sirkulasi, ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang masuk. Kita menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Nah, ini anak-anak bisa perhatikan ini secara animasinya. Nah, jadi ada yang masuk, anak-anak lihat yang biru-biru ini, kemudian ada yang keluar, diedarkan ke seluruh tubuh. Masing-masing mempunyai jalan yang sendiri-sendiri, tidak akan pernah bertabrakan. Itulah kebesaran Tuhan yang menciptakan peredaran darah kita, di mana peredaran darah itu tidak pernah bertumburan. Ya, oke, selalu bersyukur anak-anak, selalu bersyukur. Nah, sampai di sini dulu. Sukses selalu, doa Ibu, dan sampai jumpa. Nah, ini ketika mungkin di ventilator itu yang anak-anak kalau lihat tuh yang bernafas dibantu dengan ventilator itu kan akan kelihatan nih. Nah, ya prosesnya ini. Nah, ini CO2 masuk, kemudian O2. Oke. Seperti inilah anak-anak selalu jaga kesehatan, sukses selalu dan sampai jumpa.